Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok B, Magang PT Alliance akan memperkenalkan diri. Kami terdiri dari yang pertama Rudi Haryanto dengan nomor NPM 431814221868. Yang kedua ada Winda Sriningsi dengan nomor NPM 43181422181158. Dan yang ketiga ada Siti Fatimah dengan nomor NPM 43181443181010. Slide selanjutnya ada asuransi syariah. Yang pertama, definisi asuransi syariah. Yang kedua, contoh kasus. Yang ketiga, dana tabaru. Yang keempat, asuransi syariah atau akad kafalah. Yang kelima, siklus pengelolaan asuransi syariah atau akad kafalah. Yang keenam, akuntansi asuransi syariah. Atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha tolong-menolong atau ta'awun dan melindungi atau takaful di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana tabaruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk mengatasi risiko tertentu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Slide selanjutnya ada contoh kasus, yaitu Rudi tidak punya asuransi. Kemudian Rudi ikut asuransi atau lembaga yang bisa melindungi Rudi. Jika Rudi terjadi sesuatu, misalkan sakit atau apa saja pada saat Rudi membayar pertama kali premi, pastinya Rudi sudah melakukan beberapa persyaratan tertentu. Kemudian setelah Rudi membayar premi, Rudi sakit, biayanya cukup besar, maka Rudi akan di-cover biaya tagihan secara keseluruhannya oleh asuransi, bisa juga sebagian, tergantung dengan kebijakan dari asuransi tersebut. Baik, pada slide kelima, saya akan menjelaskan tentang dana tabaruk. Menurut Fatwa DSN nomor 53 DSN MUI 3/2006 menyatakan bahwa akad tabaru pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Kedua, jika terdapat surplus underwriting atas dana tabaru, maka boleh dilakukan beberapa alternatif, antara lain: yang pertama, diberlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabaru. Yang kedua, disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria atau manajemen risiko. Yang ketiga, disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Yang poin C, jika terjadi defisit underwriting atas dana tabaru, maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qard atau pinjaman. Poin keempat atau D, pengembalian dana qard kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaru tersebut.
Pada slide ke-7, saya akan menjelaskan tentang siklus pengelolaan asuransi syariah akad kafalah. Akad kafalah atau jaminan. Bisa dilihat dari gambar siklus tersebut bahwa siklus pengelolaan asuransi syariah yang namanya asuransi syariah itu pesertanya pasti banyak dari berbagai profesi. Bisa dari pembisnis, seorang guru, ataupun seorang dosen, atau seorang eksekutif muda. Mereka semua ini bersama-sama saling membayar asuransi atau premi, dan premi tersebut dikumpulkan di salah satu perusahaan dan kemudian dilakukan seperti semacam perputaran. Entah siapa nanti yang akan menggunakan terlebih dahulu dana tersebut. Sedangkan dana-dana ini disebut sebagai dana tabaruk. Sedangkan asuransi syariah sendiri menggunakan basis risk sharing based, yang artinya adalah uang saya akan dipakai untuk membantu peserta lain yang terkena musibah untuk saling menolong. Sehingga dengan prinsip ini bisa dikatakan bahwa asuransi syariah mendekati kata adil. Tujuannya sendiri adalah untuk membantu para peserta dalam terkena musibah seperti masuk rumah sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, maupun tua. Slide selanjutnya ada akuntansi syariah. Yang pertama kafil atau pihak penjamin. Yang A, pada saat menerima imbalan tunai. Kas pada debit, lalu pendapatan kafalah pada kredit. Yang B, pada saat memberi beban, ada beban kafalah pada debit, kas pada kredit. Yang kedua, yang meminta jaminan. A, pada saat membayar beban, yaitu pada debit ada beban kafalah, pada kredit ada kas. Intinya, sistem akuntansi pada asuransi syariah menggunakan 3